Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Walaupun sekarang adalah di tengah pandemi, tetapi kita harus tetap mengucap syukur atas kasih-Nya kepada kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh penginjil Matius Siswanto. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk beribadah, untuk bersekutu bersama dengan keluarga, saling mendoakan dan mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan memasuki ibadah pada hari ini. Kita mengawalinya dengan doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian, penghormatan, pengagungan kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hanya kepada Dialah kita layak menaikkan pujian dan kemuliaan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan kala menjadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, Allah yang tak nampak, yang esa. Amin. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya,
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menaikkan pujian, penghormatan, pengagungan kami kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Allah yang maha kuasa, kepada Allah yang adalah penyelamat hidup kami, Allah yang menolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu, Allah yang mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami, kepada umat yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau boleh menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan. Tetapi kami menyadari meskipun kami milik kepunyaan Tuhan, tapi sering kali dalam hidup kami, pikiran kami, perkataan dan tingkah laku kami melukai hati Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, kami minta ampun di hadapan Tuhan, dan kiranya Engkau sudi melayakkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Dan kiranya ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Berita anugerah terambil dari Yesaya 43 ayat 1b. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini milik kepunyaanku. Bapak Ibu Saudara, kita adalah milik kepunyaan Tuhan melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, mari kita mau terus mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah kota benteng kita, keselamatan kita, panji, kekuatan kita. Mari kita memuji Dia, Allah yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu
Jangan takut meski badai menerpa. Walau badai Menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara, pergumulan, kesulitan dan tantangan hidup yang kita hadapi seringkali membuat kita kehilangan arah dan tujuan. Tapi firman Tuhan akan menolong kita untuk kembali menemukan tujuan kita di dalam Tuhan. Anugerahnya yang menyelamatkan kita, itulah yang akan memampukan kita menemukan Tuhan dalam kehilangan kita. Pemberian anugerah Yesus penebusku, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku, karena Kau hidup dalamku. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku, darahnya yang tercurah ampun itu, Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku, sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Ku percaya Dia kalahkan dosaku, sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di dalam kerajaan surga, tiba saatnya sekarang kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Tuhan yang akan menolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan biarlah dengan pengertian yang benar hidup kami akan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengambil satu tema, menemukan Allah di dalam keterhilangan. Ayat yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang aku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara sekalian, saat-saat seperti apakah yang paling banyak membuat orang itu berpikir tentang Allah? Mungkin ada orang yang mengatakan saat berkelimpahan harta. Benarkah saat berkelimpahan harta itu membuat orang memikirkan tentang Allah? Saudara, faktanya bahwa di saat-saat kelimpahan orang lebih banyak berpikir tentang apa yang mau kita beli, mau belanja apa, mau belanja di mana, karena uangnya banyak. Ada orang yang mengatakan mungkin saat sehat. Benarkah saat sehat itu orang memikirkan tentang Allah? Saudara, ternyata kebanyakan ketika orang-orang dalam kondisi sehat, yang lebih dipikirkan adalah orang memikirkan tentang apa yang akan kita makan, atau makan di mana kita hari ini, dan atau kita akan rekreasi kemana. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dipikirkan ketika orang dalam kondisi sehat. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin saat-saat kita sedang masa-masa muda, karena pada saat masa muda itu kita kuat. Benarkah saat masih muda dan tenaga kita kuat, kita akan lebih banyak memikirkan tentang Allah? Saudara-saudara sekalian, ternyata saat masih muda dan kuat, orang lebih cenderung memikirkan bagaimana cara kita meraih cita-cita untuk masa depan kita, atau bagaimana cara kita memperoleh hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri, memperoleh karir yang baik, pekerjaan yang baik, atau mungkin yang belum mempunyai teman hidup memikirkan bagaimana cara mendapatkan pacar yang cantik, yang hebat. Saudara-saudara sekalian, seperti itulah orang-orang ketika di dalam kondisi yang baik. Lalu saat-saat seperti apakah yang paling banyak orang itu memikirkan tentang Allah dan kemudian menemukan Allah secara benar? Rupanya saudara-saudara sekalian, pada saat-saat orang sedang sakit. Kenapa? Pada saat orang sedang sakit, orang memikirkan Allah. Nah saudara, ketika kita sakit itu, kemudian orang lebih cenderung memikirkan, kenapa
hari ini saya sakit? Kenapa Allah tidak menyembuhkan saya? Mungkin ada kepikiran kepada kita bahwa kenapa Allah menghukum saya dengan penyakit seperti ini. Saudara-saudara sekalian, mungkin juga saat-saat orang mengalami kegagalan itu jugalah orang akan memikirkan lebih banyak tentang Allah. Kita mulai bertanya, kenapa Allah tidak membukakan jalan? Tidak mampukah Allah menolong saya di dalam saya melakukan sesuatu atau meraih keberhasilan yang selama ini saya cita-citakan? Saudara-saudara sekalian, mungkin ada orang yang juga menemukan atau memikirkan Allah itu ketika mereka berada di dalam masa-masa penderitaan. Di dalam masa-masa penderitaan itu kemudian orang selalu mencari-cari apa yang menyebabkan dirinya bersalah. Dan salah satunya, apakah dosaku? Mungkin karena berdosa, aku berdosa, maka Allah kemudian menghukum saya. Dan kemudian saya bernasib seperti ini. Saudara, saat-saat seperti itulah orang lebih banyak memikirkan tentang Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kehidupan Ayub, saudara, di dalam kehidupan Ayub itu rupanya kehidupan Ayub itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah kehidupan Ayub yang penuh dengan kemakmuran. Saudara-saudara sekalian, di dalam kemakmuran itu, saudara, Ayub hidup di dalam kesalehan. Nah, kesalehan Ayub ini dapat kita lihat dari hidupnya yang penuh dengan hati yang takut akan Allah. Ketika anak-anaknya sedang berpesta pada malam hari, saudara-saudara sekalian, Ayub itu berpikir, jangan-jangan malam hari ini anak-anakku di dalam pesta mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kekudusan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Maka besok pagi-paginya Ayub itu membawa korban. Ayub membawa korban agar Tuhan mau mengampuni dosa anak-anaknya jika ternyata anak-anaknya memang berbuat salah kepada Tuhan. Saudara, kesalehan Ayub itu menyelimuti kehidupan Ayub di masa-masa kemakmuran yang dialami oleh Ayub. Dan di dalam masa-masa yang di dalam kemakmuran itu, saudara-saudara sekalian, Ayub juga hidup di dalam kelimpahan harta. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, kekayaan Ayub itu tidak perlu diragukan lagi. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Dia memiliki 3.000 ekor unta. Dia memiliki 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu atau Ayub itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, inilah kehidupan Ayub yang penuh dengan kelimpahan itu, yang hidup di dalam kemakmuran. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam sisi kemakmuran yang dimiliki oleh Ayub itu, apakah pengaruhnya terhadap pengenalan tentang Allah? Saudara, rupanya ya, kalau kita perhatikan di dalam sisi kemakmuran itu, rupanya Ayub di dalam mengenal Allah itu ternyata tidak terlalu dalam. Dan kenapa tidak terlalu dalam? Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena sumber pengetahuan yang didapat
oleh Ayub itu berasal dari orang lain. Jadi orang lain menceritakan tentang Allah itu bagaimana. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sumber inilah kemudian Ayub mengenal Allah itu sebagai berikut. Ayub kadang-kadang memandang Allah itu mendatangkan hal-hal yang buruk. Ayub berkata di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima hal yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, dikatakan pada bagian yang terakhir, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tetapi ada satu hal yang menurut saya pendapat Ayub itu kurang tepat. Yaitu di sini ketika Ayub mengatakan tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dari mana? Dari Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, benarkah Allah itu memberikan yang buruk atau merencanakan sesuatu yang buruk kepada umatnya? Saya kira tidak. Nah, di sini Ayub menurut saya kurang begitu dalam mengenal Allah. Kemudian Ayub juga berpikir bahwa Allah itu kadang-kadang memberikan cobaan yang berat. Di dalam pasal 9 ayat yang ke-17 dalam kitab Ayub itu dikatakan, dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena. Saudara, inilah yang dipikirkan oleh Ayub, bahwa seolah-olah Allah itu mendatangkan pencobaan yang membuat umatnya itu menjadi menderita. Faktanya itu sebenarnya tidak demikian. Rasul Paulus itu mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah mencobai umatnya melebihi kemampuan kita atau kekuatan kita. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa sebenarnya Ayub masih belum terlalu mendalami tentang Allah. Di bagian lain, saudara-saudara sekalian, Ayub juga merasakan bahwa perlakuan Allah terhadap orang benar dan orang fasik itu sama saja. Dalam pasal 10 ayat 3, Ayub itu mengatakan, apa untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Nah, saudara, kalau kita bandingkan dengan ayat pasal 12 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, tetapi amanlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Saudara-saudara sekalian, di sini seolah-olah saya menangkap satu kesan bahwa Ayub itu berpikir, kalau begitu apakah pentingnya menjadi orang saleh? Kalau ternyata orang saleh itu juga mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Sementara orang-orang fasik itu justru seolah-olah diberi kemudahan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya faktanya itu tidak demikian. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang fasik itu hidupnya lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saleh. Dan sebaliknya, orang-orang saleh itu juga tidak dibiarkan hidupnya selalu menderita. Tidak demikian. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang di dalam sisi kehidupan Ayub yang penuh dengan kelimpahan dan kemakmuran itu ternyata tidak membuat Ayub itu lebih dalam mengenal tentang Allah. Nah, tetapi bagaimana dengan sisi yang kedua, yaitu sisi kehidupan Ayub setelah mengalami peristiwa yang memilukan.
Saudara-saudara sekalian, sisi yang kedua ini adalah Ayub di dalam melewati masa-masa yang penuh dengan penderitaan atau yang memilukan. Saudara, pada sisi inilah Ayub mengalami pergumulan yang sangat berat. Harta kekayaannya yang besar, yang luar biasa telah habis, ya, telah habis dalam waktu sekejap. Dan ini merupakan pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh Ayub. Bukan hanya harta benda, tetapi harta yang paling berharga, yaitu anak-anaknya yang sangat dicintainya itu hilang dalam waktu bersamaan. Tidak hanya itu, saudara-saudara sekalian, penderitaan Ayub itu lebih lengkap lagi ketika istri yang seharusnya mendukung hidupnya, hidup daripada Ayub ketika dalam masa-masa yang sulit itu, ternyata istrinya bukannya menopang, tetapi sebaliknya istrinya justru mengecam Ayub karena dia tetap bertahan setia kepada Allah. Bahkan teman-temannya datang yang mungkin harapan Ayub dengan kedatangan teman-temannya itu akan mendapatkan penghiburan, tetapi sebaliknya justru teman-temannya itu lebih cenderung menghakimi Ayub. Nah, saudara-saudara sekalian, betapa beratnya penderitaan seperti ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, justru dalam kondisi yang sangat sulit seperti inilah, rupanya justru Ayub bisa menemukan Allah yang sebenarnya. Artinya justru disinilah Ayub secara mendalam bisa menemukan Allah. Di sini Ayub bukan hanya mengetahui tentang Allah, tetapi juga Ayub merasakan dan memiliki pengalaman secara pribadi dengan Allah. Pengetahuan yang ia dapatkan tentang Allah dari orang lain, Ayub rasakan ternyata sangat berbeda ketika ia sendiri merasakan Allah. Apa yang Ayub temukan tentang Allah setelah dia menghadapi masa-masa yang sulit itu? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, yang dia temukan tentang Allah itu bahwa Allah itu maha mulia, dan dia merasakan bahwa dirinya itu sangat hina di hadapan Allah. Ini adalah kesadaran Ayub tentang siapakah Allah yang sebenarnya dan tentang siapakah diri yang sebenarnya. Karena itu di dalam Ayub pasal 39 ayat yang ke-37, Ayub mengatakan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan." Saudara-saudara sekalian, sebelumnya dia berpikir bahwa dia itu layak untuk berdebat dengan Allah. Dia layak untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya kepada Allah. Tetapi setelah dia melihat atau merasakan Allah secara pribadi, dia merasa bahwa dia tidak layak berdiri di hadapan Allah, apalagi berdebat dengan Allah. Itulah sebabnya dia mengatakan, "Aku ini terlalu hina." Saudara-saudara sekalian, di dalam banyak hal, di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita ini tidak menghargai kemuliaan Allah. Bahkan kita ini merasa diri kita ini baik. Kita ini mungkin merasa lebih baik daripada Ayub. Kita tidak merasa hina, bahkan kita juga merasa tidak terlalu jelek lah di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, di dalam banyak hal dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita ini tidak menghargai kemuliaan Allah. Misalnya,
waktu kita pergi ke gereja, dengan seenaknya kita datang terlambat. Saudara, seandainya kita diundang oleh wali kota, beranikah kita ini datang terlambat? Bahkan kita seringkali berpikir datang ke gereja atau tidak, itu tergantung kemauan saya. Saudara-saudara sekalian, jika kita masih berlaku seperti itu, mulailah kita berhenti berlaku demikian. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, apa yang disadari oleh Ayub di dalam penderitaan itu? Dia menyadari bahwa Allah itu maha besar. Ayub menyadari bahwa Allah telah melakukan hal-hal yang besar yang tidak mampu diselami oleh manusia. Karena itu seharusnya lah manusia tunduk pada kuasa Tuhan. Dan Ayub mengakui hal itu. Saudara, tidak sepatutnya lah manusia menuduh Allah melakukan hal-hal yang tidak benar. Juga tidak sepatutnya kita merasa hidup, juga tidak sepatutnya kita ini merasa bisa hidup tanpa Allah. Contoh yang sederhana, yang tanpa kita sadari kita merasa bisa hidup tanpa Allah adalah ketika di dalam kehidupan kita setiap hari kita tidak berdoa dan tidak membaca firman Tuhan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ingatlah, dengan berdoa kita menyadari ketergantungan kita kepada Allah. Karena itu saudara-saudara sekalian, ketika kita berdoa berarti kita berada di dalam Allah. Maka jangan salahkan kalau kita berdoa lalu kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Kenapa? Karena kita tidak berdoa, kita tidak melibatkan Allah di dalam setiap hal yang kita lakukan. Saudara, tanpa kita sadari kita juga sering mengalami kebingungan demi kebingungan. Kenapa? Karena kita jarang atau bahkan kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Sehingga kita tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Padahal di dalam firman Tuhan itu banyak sekali keputusan-keputusan atau banyak sekali hal-hal yang firman Tuhan itu bisa menjadi landasan di dalam setiap pengambilan keputusan kita. Yang terakhir saudara-saudara sekalian, di dalam penderitaan itu Ayub menyadari bahwa sebenarnya Allah itu maha benar. Ayub mendapati bahwa Allah di dalam setiap tindakan dan pernyataannya itu semua benar adanya. Maka Ayub ketika menyadari akan kebenaran Allah ini, maka dia mencabut semua perkataannya yang salah dan dia menyesali semua kesalahan yang dia perbuat. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang orang yang bersalah pun seringkali mulai menyebut Allah. Walaupun ketika mereka kesalahan-kesalahan atau penderitaan yang mereka lakukan itu akibat kesalahan mereka. Seperti contohnya saudara-saudara sekalian, saya sering mendengar seorang koruptor yang kemudian menjadi tersangka itu dengan mudahnya mengatakan, ya mungkin ini cobaan atau ujian dari Tuhan. Ya apa mau gak mau saya harus menjalaninya. Ada lagi saudara-saudara yang sekalian, ketika mereka ada orang yang bercerai karena perselingkuhan, mereka dengan mudahnya mengatakan, ya ini mungkin sudah takdir, ini mungkin sudah takdir dari Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin Tuhan itu mentakdirkan orang melakukan kesalahan atau mentakdirkan orang berselingkuh?
Saudara, Allah yang maha benar tidak mungkin melakukan sesuatu yang melawan sifatnya yang benar itu. Karena itu sekali lagi tidak mungkin Allah menyuruh orang atau menetapkan takdir seseorang itu karena kesalahannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau di dalam kehidupan kita masih berpikir bahwa seolah-olah Allah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kesulitan itu, maka sudah seharusnya lah kita menarik kembali pikiran-pikiran seperti itu. Dan kita harus mulai selalu mengoreksi diri apa yang salah di dalam diri saya. Sebab Allah tidak pernah bersalah. Nah, saudara-saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kembali ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami bahwa betapa pentingnya berjumpa dengan Allah secara pribadi, menemukan Allah yang benar, yang sebenarnya di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang salah di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa hidup di dalam Tuhan dan kami senantiasa berjumpa secara pribadi di dalam kehidupan kami melalui doa-doa kami dan juga melalui firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan, sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Namun kami yakin bahwa Tuhan pun hadir di tengah-tengah kami. Kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan, kami ingin berdoa kiranya Tuhan yang akan terus menolong gereja kami, khususnya pos pelayanan di Tebo ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami ini agar semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan Tuhan yang akan mempertumbuhkan iman jemaat-Mu sekalian. Di tengah-tengah kesulitan ini, biarlah jemaat-Mu semakin melihat bagaimana tangan Tuhan menolong setiap kami. Dan kehadiran Tuhan semakin kami rasakan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk bangsa kami di dalam mengatasi pandemi corona ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dengan hikmat dan pertolongan yang dari Tuhan. Biarlah pandemi atau wabah corona ini akan bisa segera diakhiri. Kami mohon tangan Tuhan sendiri yang akan menolong, tangan Tuhan sendiri yang akan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jika Bapak Ibu ingin mendukung pelayanan di gereja kita, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan tersebut melalui kantong yang sudah disiapkan oleh pengurus pos pelayanan Tebo. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memasukkan persembahan tersebut dengan memasukkan melalui rekening atas nama pengurus pos pelayanan Tebo
yaitu Bapak Didik Sugeng. Demikian yang perlu kami sampaikan, dan atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Kita berdiri. Allah Bapa puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita dengan memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Kiranya ibadah pada pagi hari ini semakin memberkati kita dan selalu menyemangati kita untuk melayani Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah pada minggu depan yang akan dilayani oleh penginjil Ripka. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.